dengan Google Assistant? Bagaimana cara membuat burger? Bagaimana Cara membuat buat burger? burger? Ya, dikasih nggak jawabannya sama Google Assistant? Google Assistant itu termasuk salah satu contoh AI ya, yang ada di sekitar kita, yang udah pernah kamu akses juga. Kemudian menurutmu, apakah robot bisa berpikir seperti manusia? Nanti akan terjawab. Kemudian mesin apa saja yang kamu temui setiap hari? Coba di rumah kita ada mesin apa saja? Sebutkan mesin-mesin yang ada di rumah kita. TV. Ada? Mesin cuci. Kipas angin. Kulkas. AC. Mesin jahit. Komputer, ya kan? Nah, dari yang benda-benda kamu sebutkan tadi itu sebagian ada yang AI loh ternyata. Sebagian ada yang AI, tapi sebagian lagi ada yang bukan AI. Nanti akan dijelaskan yang mana itu yang AI, yang mana yang bukan AI ya. AI di sekitarku. Ini contoh AI di sekitar kita ya nak. Yang pertama Google Translate. Biasanya kamu gunakan Google Translate ketika apa? Ketika belajar bahasa Inggris, benar sekali ya. Nggak perlu lagi beli kamus yang tebal yang berat, tinggal dari handphone aja semua bisa kita cari. Kata apa yang Pandi cari waktu itu di Google Translate? Mau cari arti kata apa? Apa arti dari are you okay? Apa arti dari are you okay? Ternyata setelah dicari apa artinya nak? Apakah kamu baik-baik saja? Iya, apakah kamu baik-baik saja? Itu jawaban Google kan? Ada lagi yang lain yang menggunakan Google Translate mencari arti kata apa? Sering, Jahira ini sering nih. Cari kata apa Jahira? What do you mean? What do you mean? Setelah kamu ketik atau setelah kamu bilang, ada muncul artinya di situ nak. Apa arti what do you mean? Apa yang kamu maksud ya? Google Translate ini membantu kita enggak sih? Membantu ya. Jika kita nggak punya kamus, daripada harus beli kamus harga yang mahal mungkin kan, Google Translate ini membantu karena cukup menggunakan kuota internet kan. Kita sudah bisa akses kamus bahasa Inggris, bahkan bukan bahasa Inggris saja, bahasa Jepang, Prancis, Jerman, Spanyol, Rusia, semua bisa kita tanya di Google Translate. Oke ya. Apa nih setelah Google Translate kan? Ada yang punya robot vakum nggak di rumah? Kayak di sultan biasanya. Ibu pernah lihatnya tuh karena ibu nonton drama Korea. Iya, di drama Korea ibu tonton itu, jadi dia alatnya ini bulat ya, bulat segini. Alatnya cuma dipencet aja tombol, dia langsung bergerak sendiri. Ngapain dia bergerak alatnya? Iya, mencari kotoran, mencari debu. Akhirnya udah bisa bergerak sendiri, bolong-bolong mencari debu dan kotoran tadi. Keren gak? Kira-kira mau belinya atau enggak? Mau, tapi harganya masih mahal ya. Kemudian YouTube, sering juga kamu akses kan? Biasanya kamu YouTube ngapain? Buka YouTube mencari apa? Kartun. Apalagi? Hah? Film. Apalagi? Gak ada yang mencari pelajaran di YouTube. Buat kerajinan. Materi pelajaran kan? Sakila, apa biasanya Sakila tanya di YouTube tentang pelajaran apa? Matematika, rumus ya berarti ya. Rumus cara mencarinya kan atau jalannya kan. Iya, semuanya itu tersedia di YouTube ini. Jadi kan Google Translate, robot vakum dan YouTube ini adalah contoh AI ini adalah contoh mesin AI. Artinya dia cerdas. Ya, mesin AI. Kenapa dia bilang cerdas? Karena dia bisa bekerja sendiri
ya seperti robot vakum tadi, kita cuma aktifkan tombol on-nya, dia sudah mencari sendiri debu itu, kotoran itu di mana. Jadi bukan kita gerakkan. Nah, itulah beda robot yang cerdas sama robot yang tidak cerdas. Jadi apa itu robot cerdas? Nah, di sini katanya AI adalah kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia pada tugas tertentu. Diulang ya, AI itu adalah kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia pada tugas tertentu. Jadi di sini ada contoh-contoh mesin yang biasa kita jumpai ya. Mesin cerdas versus non cerdas. Ini adalah contoh-contoh mesin, tapi nggak semuanya ini cerdas. Ada yang tidak cerdas. Sekarang yuk kita cek satu persatu. Kemudian robot pemisah debu yang tadi, cerdas atau tidak cerdas? Cerdas. Kenapa? Karena dia bekerja sendiri, tidak lagi digerakkan atau diinstruksikan manusia. Dia yang mencari sendiri kemana debu itu ya. Mesin cuci. Walaupun dia bisa mencuci pakaianmu, tapi itu bukan hasil kerjaan dia sendiri. Tapi apa? Karena kita pencet tombolnya kan, misalnya giling atau cuci, makanya dia akan menggiling. Kemudian kita pencet lagi apa? Kering misalnya kan, spin, dia akan berputar. Berarti dia tidak cerdas karena dia bekerja sesuai instruksi kita. Kompor listrik, cerdas atau nggak cerdas? Iya, tidak ya, karena kita nyalakan, kita matikan, kita kecil. Otonom. Apa itu mobil otonom? Mobil yang bergerak tanpa supir. Ya, ada loh mobil, iya, mobil yang bergerak tanpa supir seperti Tesla ya. Berarti cerdas atau tidak dia? Cerdas, karena dia ada sensornya. Ketika berbelok dia tahu, ketika dia ada yang menyeberang dia pun tahu, akan mengerem otomatis. Dia cerdas. Penanak nasi, cerdas nak? Tidak ya, karena dia sesuai instruksi kita. Belanja daring, Shopee. Ini mak biasanya yang pakai Shopee ya. Mak bukan di rumah. Dia cerdas enggak? Tidak. Shopee cerdas. Karena ketika kita minta sesuatu, dia akan memunculkan semuanya permintaan kita, ya kan? Misalnya pakaian wanita, dia akan munculkan semuanya itu bahkan lebih dari yang kita minta. Itu cerdas. Beserta dengan harganya, semuanya lengkap, cara pembeliannya, cara pembayarannya. Kemudian pengering rambut, ya nggak cerdas ya, karena dia bekerja sesuai instruksi kita. Ini mobilnya nggak ada supirnya, tapi dia bisa bergerak sendiri. Lihat ya, itu dia yang ada, itu dia. Dia lengkap dengan sensor ini, tidak ada supir. Contoh robot vakum tadi, bekerja sendiri. Enak ya punya kayak gini ya. Ibu pengen kalau punya seperti ini, ibu bisa santai-santai makan, tahu-tahu rumah udah bersih ya kan? Iya, nggak perlu membantu lagi. Jadi sebetulnya ini memudahkan pekerjaan manusia kan, menghemat waktu, mempermudah pekerjaan. Dia ke kolong-kolong dicari dia itu debu tadi, kotoran tadi. Misalnya kamu makan roti, remah-remah rotimu itu kan berjatuhan tuh di lantai, dibersihkan dia. Iya, kayak kamu ikut naik ke atas ya kan. Nah ini contoh AI ya, contoh AI ini ya. Dia mencari di mana ada kotoran. Nah itu dia. Oh sudah habis? Kalau udah nggak ada sampah berhenti lah. Tidak, dia udah bersih, kan? Nah, jadi apa tuh ciri-ciri mesin cerdas? Yang pertama apa katanya? Mengenali pola ya. Pattern recognition, bisa melihat dan memahami pola. Belajar dari data. Nah ini juga sama seperti tadi ya. Mengambil keputusan seperti yang mesin tadi, mesin vakum tadi ya. Mengambil keputusan. Oh itu sampah, oh itu debu. Berarti dia menghisap. Ketika dilihatnya itu debu, dia langsung dihisapnya. Atau mobil otonom tadi, kan ketika ada yang menyeberang di depannya, dia cepat-cepat, otomatis remnya pun aktif. Kemudian otomatisasi, melakukan tugas berulang tanpa bantuan. Oke?
sekian dulu.